saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Kristus, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Minggu 29 November 2020, kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Bacaan dan renungan diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Sama halnya seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya ketika ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Kristus, cepat sekali waktu berlalu. Tak terasa kita telah menjalani 1 tahun liturgi, dan hari ini kita memasuki tahun liturgi yang baru di dalam Minggu Advent yang pertama. Masa Advent ini akan kita jalani selama 4 hari Minggu berturut-turut sampai tanggal 25 Desember nanti. Advent dirayakan oleh umat Kristen sejak abad keempat. Pada awalnya, Advent berlangsung selama 6 hari Minggu berturut-turut atau selama 40 hari. Tapi kemudian Paus Gregorius Agung yang menjabat pada tahun 591 sampai 604 mempersingkat masa itu menjadi 4 hari Minggu. Sedangkan 6 hari Minggu berturut-turut yang 40 hari itu kita mengenalnya di dalam masa Prapaskah. Nuansa Advent adalah pertobatan atau pembaharuan iman. Pertobatan sebagai bentuk pembaruan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bertobat berarti pula meninggalkan segala kebiasaan hidup yang lama, yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan berbalik memasuki dan menjalani kebiasaan hidup yang baru secara terus-menerus yang seturut dengan kehendak Tuhan. Pertobatan bukanlah semata-mata menyesali perbuatan dosa, tapi lebih dari itu merupakan tindakan aktif untuk memperbaiki diri, untuk melakukan tindakan-tindakan kasih di dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta." Kita tidak pernah tahu pada saat kapan Allah akan datang menjemput hidup kita. Jika Tuhan telah menetapkan waktunya,
maka apapun alasan yang kita siapkan itu tidak berlaku. Satu-satunya yang berlaku adalah kehendak Tuhan. Maka ketika Tuhan katakan, mari, apapun adanya kita sudah harus ikut kehendaknya. Saudara-saudariku, Yesus menghendaki agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, pada saat kita menghadap Bapa nantinya, kita berada dalam persekutuan dengan semua para kudus di surga, hidup dalam kedamaian yang kekal dan abadi. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Apabila sejak saat ini kita sungguh-sungguh berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti kita diam terpaku tidak melakukan sesuatu. Tapi berjaga-jaga yang dimaksudkan adalah selalu aktif melakukan perbuatan baik yang di depan tadi saya katakan sebuah tindakan pertobatan. Saya merefleksikan pertobatan yang terus-menerus seperti sebuah roda kehidupan. Saudara-saudariku, marilah sejenak melihat alat peraga sederhana yang saya persiapkan. Ini adalah roda kehidupan kita selaku umat Kristiani. Roda ini harus tetap berputar sampai saatnya tiba ketika Allah datang menjemput kita. Roda ini adalah bagian luar. Ini adalah bagian dalam yang merupakan poros ataupun pusat. Dan poros itu adalah Kristus sendiri. Artinya, Kristus adalah pusat hidup kita. Dialah sumber dan tujuan hidup kita. Kristus mengalirkan kekuatan dan arah bagi roda bagian luar ini melalui jari-jari yang terhubung antara roda bagian luar dan poros itu sendiri. Begitu banyak sebenarnya jari-jari di dalam roda ini, artinya aktivitas hidup yang kita lakukan setiap hari. Namun secara garis besar, saya menggambarkan 4 jari-jari roda kehidupan kita. Jari roda yang pertama adalah doa. Doa adalah relasi pribadi yang mendalam antara kita dengan Tuhan kita. Di dalam doa, kita mampu mengungkapkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Dan di dalam doa pula, kita boleh mendengarkan apa kehendak Tuhan bagi kita. Karena itu saudaraku, ketika kamu telah selesai mengucapkan isi hatimu di dalam doa, jangan langsung mengaminkan doamu, tapi sebaliknya ambillah waktu hening sejenak supaya hatimu mampu mendengarkan apa kata Tuhan atas doa yang kau ucapkan. Jari yang kedua adalah sabda Allah. Kita sering mendengar orang mengatakan sabda Allah adalah surat cinta Allah kepada manusia. Di dalam sabdanya, Allah menyatakan janjinya untuk memberikan keselamatan kekal kepada manusia, dan Allah memberikan aturan-aturan yang harus kita jalani untuk mencapai keselamatan kekal itu. Sejatinya, surat cinta adalah surat yang selalu kita baca. Saya bisa bayangkan jika saudara-saudariku mendapatkan chattingan dari orang yang Anda cintai, apalagi kalau chatnya itu berbunyi manis dan menyanjung Anda, pasti Anda selalu mengulang-ulang membacanya dan mungkin Anda tersenyum-senyum bahagia membaca chat itu.
hendaknya kita melakukan hal yang sama terhadap sabda Allah. Kita hendaknya punya waktu yang teratur untuk membacanya. Sebab jika kita tidak mengenal sabda, bagaimana mungkin kita mengenal Allah yang memberikan cinta kasih itu kepada kita? Jari yang ketiga adalah komunitas atau persekutuan. Di dalam komunitas, kita dibimbing untuk mampu menjalani kehidupan rohani dengan baik. Kita tidak akan mampu berkembang secara rohani jika kita hidup sendiri-sendiri. Dan setiap orang jika ingin rohaninya bertumbuh dengan sehat, ia harus ada di dalam komunitas yang sehat. Karena itu saudara-saudariku, sangat diharapkan agar kita masing-masing bergabung di dalam satu kelompok kategorial di dalam gereja kita, agar di dalam kelompok itu kita semua dibina dalam kehidupan rohani. Dan jari yang keempat adalah pengabdian atau pelayanan. Melalui pelayanan, kita dapat menyatakan cinta kasih Allah kepada sesama kita. Apa yang kita peroleh di dalam doa, melalui sabda Allah, dan di dalam komunitas, hendaknya kita aplikasikan ke dalam pelayanan kita setiap hari. Dan saudara-saudariku, keempat hal ini kita lakukan hendaknya selalu berpusat kepada Kristus. Kita tekun menjalankannya dengan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Dan apabila kita mampu melakukan hal tersebut dengan baik, saya katakan itulah pertobatan yang terus-menerus. Itulah sikap berjaga-jaga yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Oleh sebab itu, mari bersama anggota keluarga kita masing-masing, binalah sikap hidup doa. Tekunlah membaca sabda Tuhan. Tekunlah dalam hidup berkomunitas dan belajarlah berbagi di dalam pelayanan kepada sesama. Jika itu mampu kita lakukan dengan baik, percayalah, ketika Tuhan datang pada waktunya, kita akan masuk ke dalam hidup kekal yang Ia janjikan kepada kita. Semoga